Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 8, teksnya ayat 18 sampai 34, dan sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 18 sampai 22. Sekalipun Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, tetap berkata kepada orang yang mengikutinya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Paragraf yang kedua, ayat 23 sampai 27. Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Paragraf yang ketiga, ayat 28 sampai 34. Yesus mengusir setan-setan dari 2 orang yang keluarkan setan di daerah Gadara. Kesimpulan hari ini, selama Yesus melayani 3 tahun, ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tidak dicukupi keperluan hidup sehari-hari. Pada saat seorang ahli Taurat berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," Yesus katakan, Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam angin ribut dan di danau, kita konsentrasinya tentang Yesus menghardik angin dan danau. Tetapi kita juga harus melihat yang Yesus sungguh capek sampai terus tidur dalam angin ribut itu. Bahkan Yesus ditolak oleh penduduk daerah orang Gadara walaupun mengusir setan dari 2 orang. Hidup Yesus dalam pelayanan demikian itu. Ajaran tentang Allah. Pertama, bagi Yesus tidak tempat yang meletakkan kepalanya, namun tetap mengajak akan mengikuti jalannya kepada orang-orang. Kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Kemudian ia menghardik danau dan angin, dan danau menjadi teduh. Ketiga, Yesus mengusir setan dari 2 orang dari daerah Gadara. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada orang yang mau mengikutinya kemana saja ia pergi, dan juga ada orang yang memohon akan menunggu selama menguburkan ayahnya. Kedua, murid-muridnya menjadi takut sebab angin ribut di danau, dan setelah danau menjadi teduh mereka berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketiga, setan-setan berteriak kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Keempat, mereka penduduk kota Gadara mendapatkan Yesus, dan mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka sebab takut rugi milik mereka. Orang-orangnya begitu. Aplikasinya, pertama, langsung mengikuti jalan Yesus, jangan menunda. Memang kelihatannya ada banyak alasan, namun jangan menunda. Kalau sesungguhnya sudah mengambil keputusan di dalam hati akan mengikuti jalan Yesus, tetap mengikuti aja. Kedua, percaya bahwa Yesus akan mengontrol situasi sulit ini untuk memelihara kita. Sekalipun angin badai dan angin ribut di dalam danau pun, di dalam laut pun, kita harus tetap percaya aja. Karena Yesus mengontrol situasi ini, dan perahu yang menyertai Yesus tidak akan tenggelam. Ketiga, mengaku bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Tidak ada seorang pun di luar kuasa Tuhan, dan memberitahukan hal ini kepada orang-orang tidak mengenal Yesus. Setannya katakan, "Ya, kenapa? Tidak ada urusanmu." Namun, bukan tidak ada urusanmu. Semuanya hanya di dalam Tuhan, karena kita semuanya makhluk Allah. Jadi, biar praktik hari ini, berhubungi dengan teman-teman yang tidak mengenal Yesus, dan memberitakan kepada mereka bahwa Yesus telah melayani untuk mereka dan akan terus memelihara mereka sebab Ia mengasihi. Harus kita memberitahukan tentang itu dan harus mengundang kepada Yesus Kristus, dan kita harus
menjelaskan, Tuhan akan terus memelihara mereka dan kita juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.